Nasihat kami Ustadz, hal yang menjadi pokok setelah kita hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga membawa kita sampai ajal menjemput. Iya. Gini jamaah. Ketika ada seorang Allah berikan hidayah. Dan hidayah itu ada empat ya. Ya, ada hidayah secara umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, ada hidayah taufik. Dan ini hidayah yang khusus milik Allah. Ada hidayah irsyad dan ada hidayah kelak di akhirat. Di mana orang-orang mukmin Allah giring masuk surga, orang kafir digiring masuk neraka. Macam masalah yang ketiga, misal seseorang sudah mendapatkan hidayah taufik, dia dikenalkan misalkan dakwah sunnah, atau yang non muslim Allah berikan hidayah masuk Islam, ya, maka ingat agar hidayah ini tetap ya melekat pada dirinya, tetap dia dapatkan sampai akhir ya ajalnya, maka hendaknya setiap orang setelah hijrah ya harus dia bekali dengan ilmu, sehingga tatkala dia mengetahui ini kebenaran, tatkala dia tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat misalkan, maka ya dia harus memperdalam ya dirinya, memperdalam ilmu agama. Itu penting. Karena ingat ya mas kalian, ketika seorang misalkan sudah berhijrah tetapi nggak belajar ilmu agama, maka biasanya orang seperti ini ya, tidak lama kemudian akan kembali lagi. Ya. Kenapa? Karena tidak yang menasihati. Karena ilmu agama itu jamaah semakin kita pelajari akan semakin memberikan nasihat kepada kita. Ilmu agama itu bedanya dengan ilmu dunia. Ilmu agama itu kalau misalkan awalnya kita tidak ikhlas, tapi kita tetap tuntut, maka ilmu itu kan memberikan nasihat, menuntut pelakunya agar dia ikhlas kepada Allah. Nah itu diantara bedanya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka harus ya, dia belajar ilmu agama. Jadi ketika misalkan futur, ketika misalkan ibadahnya malas, maka dia akan dapat nasihat dari ilmu tersebut ya. Jangan mencukupkan dengan yang ia dapatkan sekarang, tetapi tetap dikaji ya, terutama tadi ya, belajar tentang hal-hal yang hukumnya fardu ain, rukun iman, rukun Islam. Dan yang rukun-rukun itu jangan masalah untuk pelajari, karena itu kadar minimal. Bahkan pengetahuan kita itu harus dibangun di atas dasar ilmu. Contoh iman pada Allah, ada 4 rukun, itu wajib diketahui jemaah. Banyak kita nggak paham ya. Rukun sholat itu wajib diketahui, wajib diamalkan ya, kalau mungkin lebih tepatnya wajib diamalkan ya. Kenapa kalau diamalkan ya sholatnya nggak sah. Rukun iman pada Allah ada 4. Beriman dengan wujudnya Allah, beriman dengan rububiyyahnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman dengan asma dan sifatnya. Itu wajib jemaah. Ada orang mengingkari wujudnya Allah, kafir, nggak boleh. Kemudian beriman kepada malaikat, ini juga sama, ada 4 pokok. Dan ini wajib diketahui. Ternyata kita jamaah sekalian sekarang sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, ini nggak dipelajari, rukun iman saja jamaah. Ya. Beriman kepada malaikat, pertama jamaah kita harus yakin bahwasannya malaikat itu ada wujudnya. Karena ada kelompok-kelompok yang mereka hanya meyakini malaikat itu sifat baik, wujudnya nggak ada. Seperti contoh liberal misalkan. Nah, ini keliru jamaah. Nah, sunnah meyakini malaikat itu ada wujudnya. Kemudian ya, mengimani nama-nama mereka yang Allah sebutkan. Dan yang tidak disebutkan kita beriman secara global. Kemudian mengimani sifat-sifat mereka, mengimani tugas-tugas mereka. Ini wajib. Nah, ini pokok. Kemudian beriman dengan para rasul. Ya. Dan kita harus yakin bahwasannya Allah mengutus rasulnya benar-benar dari sisinya. Kemudian kita mengimani nama-nama mereka, baik yang disebut secara terperinci ataupun yang tidak, dan kita beriman secara global. Kemudian kita ya, beriman dengan apa yang mereka kabarkan. Ya, baik berita yang gaib yang telah terjadi ataupun yang terjadi. Kemudian ya mas kalian, ya kita harus percaya dengan hukum-hukumnya, menerima dan tunduk ya dengan hukum-hukum yang disampaikan. Itu harus jemaah. Ya, kemudian beriman ya, ini masih banyak lagi ya, dengan kitab-kitabnya ya, dengan para rasul ya, dan kitab-kitabnya okamakol ya. Nanti beriman kepada takdir, atau juga 4 rukun ya, al-ilmu, kemudian al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Nah, ini wajib. Jadi ajarkan kepada mereka, terutama yang hijrah-hijrah ini jemaah yang baru, pelajari tentang rukun iman, rukun Islam, terkhusus batas minimal kadar ya yang wajib. Seperti misalkan kalimat la ilaha illallah, ada rukunnya, pelajari. Ada syaratnya, pelajari. Beriman kepada Nabi, ada
ya jamaah sekalian rukun dan syaratnya. Bagaimana iman kita benar kepada Nabi itu bagaimana kadarnya? Minimal kita tahu namanya harus ya, Mas. Jangan sampai keliru. Ya. Banyak orang nggak paham dan kadang ini tidak dipelajari. Makanya penting ya pandai-pandai kajian itu ketika misalkan memberikan kajian, cari yang prioritas dulu. Jangan yang dasar-dasar seperti ini nggak pernah dipelajari, nggak pernah dikaji, Joshua buku kadang ilmu yang ya mungkin ya bagi kita bukan prioritas. Dia sibuk. Ya. Maka penting saya ingatkan bahwasanya pelajari tentang rukun iman, rukun Islam dulu secara detail. Wabil khusus tentang hal-hal yang fardu ain, kadar wajib yang wajib kita ketahui. Itu penting. Ya, makanya seperti contoh kitab Ushul Salasah itu menjelaskan tentang kadar wajib jemaah. Kadar wajib. Antum beriman kepada Nabi, kadar wajibnya apa yang harus kita diketahui. Jangan sampai antum mengetahui namanya tapi Muhammad bin Utsman, keliru. Bukan Muhammad bin Abdullah. Nah, ini kadang-kadang orang nggak paham. Maka pelajari ya kitab Ushul Salasah. Itu di situ disebutkan kadar-kadar wajib. Seperti itu jemaah. Kemudian masalahnya orang yang sudah hijrah seperti ini, di samping dia terus mengkaji ilmu agama, maka ya sebagaimana yang Nabi dalam sebuah hadis disebutkan tentang orang yang membunuh 99 kemudian digenapkan menjadi 100. Maka di antara ya yang disebut dalam hadis tersebutnya masalahnya disuruh untuk apa? Berpindah tempatnya. Artinya apa? Cari tempat yang mendukung. Jangan ketika dia hijrah tetap di lingkungan-lingkungan yang dulu. Kenapa? Ya, karena ingat lingkungan itu berpengaruh. Lingkungan itu berpengaruh. Jadi hijrah. Cari tempat yang bisa membuat ya, dia semangat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik karena ingat ya masalah al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung agama temannya. Ya. Falyanzur man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya. Makanya hati-hati ya. Jangan sembarangan mencari teman. Carilah teman jamaah yang ketika misalnya kita berjumpa ya kita ingat dengan akhirat. Dan sampai kita berteman dengan seorang ketika lihat dia ingatnya dunia. Ya. Ibadahnya malas. Oh, ini musibah jamaah. Cari yang tatkala kita berjumpa kita akan ingat dengan akhirat. Kita semangat ibadahnya, cari. Ya. Kemudian ya, jangan lupa berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Di antara doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama yang hak. Itu penting. Kenapa? Karena hati kita itu sekali lagi jamaah selalu berbolak-balik setiap waktu dan keadaan. Sekarang mungkin istiqomah, belum tentu. Nah, sehingga terus berdoa. Wabil khusus di waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam, ketika adzan dan antara adzan dan iqamah, ketika sujud misalkan. Ya, karena Nabi mengatakan aqrabu ma bainal abdi min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika sujud. Maka beliau ya memberikan nasihat fa'aktsiru bidu'a. Banyaklah berdoa. Atau yang masalian ketika setelah tasyahud sebelum salam. Di mana Nabi mengatakan tsumma liyatakhayyar minad du'ai masya'a. Silakan pilih doa dengan doa yang diinginkan. Silakan banyak doa. Ya, bahkan sampai seperti ada imam mengatakan boleh sampai pun dengan bahasa Indonesia. Ya. Karena masalah ini penting. Dan ini waktu yang mustajab. Nah, sehingga ya mungkin kalau misalkan ada orang yang baru hijrah, kita yang tahu ya mungkin dinasihati. Terus dinasihati, dibimbing agar dia istiqomah. Ya, di atas jalan yang hak ya. Dan kita selalu memberikan motivasi. Jangan dikucilkan ya, jangan dikucilkan. Ya kasihan, apalagi sebagian kita yang mungkin baru masuk Islam, butuh bimbingan, jangan dibiarkan. Ya. Dibantu ya baik dari sisi ya ilmu agamanya ataupun dari sisi finansialnya, karena mereka butuh bantuan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.